perempuan-perempuan Indonesia ini luar biasa nih aktifnya nih dalam mempromosikan apa yang bisa kita promosikan dari hasil kerajinan tangan anak-anak Indonesia. Luar biasa. Oke, kita punya tamu lagi nih dari Ekuador, Jimena Rodas. Dia sangat cinta juga pada budaya Indonesia. Tapi dia seorang ahli di dalam sejarah dan kultur dari Ekuador. Sehingga nanti mungkin Jimena Rodas akan direkam karena kalau sekarang kita online langsung berarti di Ekuador jam 2 pagi. Ya. Iya, karena beda waktu 12 jam. Jadi ya nggak apa-apa deh, dia berpartisipasi, alhamdulillah, dan juga dibantu oleh Diana Sojos yang memberikan banyak sekali foto-foto dan gambar-gambar mengenai tenun-tenun Ekuador. Jadi akan sangat menarik ya, kita akan melihat apa yang bisa kita simak dari sini, dan saya yakin Bu Yuli akan banyak sekali ceritanya. Nah, Bu Yuli, saya akan berikan kesempatan pertama pada Bu Yuli untuk bisa memaparkan mengenai apa yang dilakukan di sana. Tapi sebelum saya paparkan, memberikan kesempatan pada Bu Yuli, saya ingin membacakan sedikit tentang CV beliau. Sebenarnya CV-nya panjang banget, aktivitasnya banyak sekali. Tapi ya kita singkat saja ya. Beliau adalah istri dari Victor Bangtilu Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang sangat aktif sebagai ketua Dekranasda. Ini saya tahu banget, makanya saya tambahin sangat nih. Sebagai ketua tim penggerak PKK. Saat ini, beliau tercatat sebagai anggota DPR RI. Dalam menjalankan tugasnya berkeliling NTT, beliau terpesona oleh keindahan alam serta keragaman etnis, budaya, dan agama. Membuatnya belajar nilai luhur kearifan lokal yang menjadi sumber nilai dan inspirasi dalam memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan lingkungan. Kecintaannya terhadap tenun NTT membuatnya hampir setiap hari menggunakan tenun ini dengan harapan bisa memperkenalkan tenun NTT ke seluruh Nusantara, bahkan ke mancanegara, karena Bu Yuli juga tidak pernah segan-segan membawa tenun NTT kemanapun beliau berada. Termasuk Pak Gubernur ya Bu Yuli, selalu mengenakan kostum NTT dan kain-kain yang luar biasa. Nah, kali ini kita mendapatkan kehormatan dan kesempatan yang sangat baik untuk langsung bertatap muka secara virtual dengan Ibu Yuli S. Laiskodat yang akan memaparkan banyak hal yang sangat menarik mengenai tenun NTT dan lain-lain yang memang sangat bernilai. Kepada Ibu Yuli Laiskodat, kami persilahkan. Terima kasih Kakak Dini. Saya panggil kakak karena memang kalau kami dari dulu sudah kakak beradik. Iya, salam betul. Kenal. Salam kenal betul banget. Dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bedanya 1 jam, jadinya di sini sekitar sore lah ya, 3:30, mau hampir 3:30. Dan saya di Nusa Tenggara Timur. Izin lapor, saya posisinya ini ada di sengaja memang karena mau meeting tentang tenun, jadi saya sengaja mau pamer, mau bangga pamer saya punya tenun-tenun yang ada di Dekranasda Nusa Tenggara Timur. Izin. Jadi kalau saya punya diri sudah dikenalkan. Jadi awalnya saya cerita sedikit kenapa saya bisa bergelut di tenun sebelum saya menjabat sebagai istri gubernur. Karena saya melihat bahwa NTT itu sangat kaya sekali. Kalau alam luar biasa lah ya. Bu Novita nggak tahu udah pernah ke Labuan Bajo belum? Harus datang, alamnya alhamdulillah kita sangat luar biasa. Tapi kita juga mempunyai budaya yang sangat kaya sekali. Jadi di Nusa Tenggara Timur itu ada 1 kota, 21 kabupaten. Jadi totalnya itu adalah 22 kabupaten kota. Di dalam 22 kabupaten kota itu ada yang tenun-tenun, motif-motif tenun itu ada sekitar 837 motif di 22 kabupaten kota. Dan setiap motif itu setiap kabupaten mempunyai beda. Jadi ada 1 kabupaten, contohnya di Timur Tengah Selatan, itu 2 jam dari Kupang, itu dia sendiri aja 1 kabupaten mempunyai 140 motif. Seperti itu. Jadi memang kaya sekali. Dan saya waktu pada saat keliling-keliling, menurut saya di NTT ini
budaya menenun itu sudah ada. Memang kita ini rata-rata perempuan-perempuan itu wajib harus menenun, harus bisa menenun. Malah di sebagian desa sampai sekarang itu masih siapa yang belum bisa menenun, dia tidak boleh menikah karena akan diuji dulu oleh ibu mertua dulu, apakah bisa menenun atau tidak. Jadi di NTT budaya menenun ini saya melihat bahwa saya mau bukan hanya berbudaya, tetapi saya juga mau bagaimana melalui perempuan bisa mengangkat perekonomian rumah tangga, membantu perekonomian rumah tangga. Yang tergolong NTT ini termasuk daerah-daerah susah di desa-desa. Dan kami di NTT sendiri ini mempunyai tiga teknik tenun. Satu teknik itu kalau boleh saya tunjukkan, satu teknik itu adalah ikat. Jadi kalau ikat ini hampir sama ya sama Ekuador, ikat. Jadi yang tidak timbul dan diikat untuk dicelup ke motif dan warnanya. Yang kedua adalah ini adalah sotis. Nah, sotis ini adalah timbul di satu sisi. Jadi di sisi yang di dalamnya ini tidak timbul, tapi di sisi yang luarnya ini timbul. Ada satu lagi adalah buna. Buna ini sesuatu yang kayak di belakang, ya. Jadi dua sisinya timbul. Seperti itu. Jadi kalau kami Nusa Tenggara Timur mempunyai 3 teknik cara menenunnya. Kalau di Ekuador, kalau tidak salah kemarin kita sudah bertukar pengalaman, mereka hanya cuman ajak tenun ikat saja, jadi ikat saja. Dan saya ini di Dekranasda sekarang ini ada binaan-binaan kelompok-kelompok penenun, mama-mama penenun yang di setiap kabupatennya. Dan di Dekranasdanya sendiri ini, jadi kalau suatu saat ke Kupang, tolong mampir ke toko Dekranasda kami, seluruh NTT motifnya ada di sini, yang bisa dibeli untuk menjadi oleh-oleh. Dan juga saya Dekranasda ini, kalau seandainya tenun itu hanya dibawa hanya untuk sekedar dipakai sebagai sarung atau ikat saja, mungkin kalangan-kalangan tertentu atau anak-anak muda yang milenial mungkin mereka tidak lagi pakai ikat. Jadi saya berinisiatif untuk supaya berkolaborasi dengan banyak desainer untuk bisa menjadikan fashionable. Jadi baju-baju yang dari target saya itu umur sekitar 15 tahun sampai tua, mereka sudah tetap memakai tenun seperti itu. Jadi kami Dekranasda juga sudah membawa tenun NTT ini ke ajang, beberapa ajang itu ajang fashion show yang di di Paris, di London, New York, di Australia dan lain-lain. Dan saya sempat dikunjungi oleh saya punya kakak Dini, dari waktu pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Duta Besar Ekuador. Dan beliau, kami punya kehormatan untuk dikunjungi dan bercerita. Kebetulan kalau kakak Dini ini sangat suka budaya dan sangat cinta semua budaya Indonesia, khususnya Indonesia. Jadi setahu saya salah satu yang duta besar yang memang mempromosikan Indonesia di luar yang sangat gencar itu adalah saya punya kakak Dini ini. Dan beliau terima kasih. Itu kenyataan bukan orang NTT, soalnya bawa NTT waktu itu. Jadi kami mempunyai kesempatan kakak Dini datang memberitahu kami bahwa Ekuador waktu itu saya belum pernah pergi. Tetapi kakak Dini bilang, oh ini sama nih tenunnya dengan bla 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 dengan NTT. Dan saya melihat beberapa contoh kakak Dini kasih lihat saya lihat kok motif-motifnya itu hampir-hampir sama dengan NTT. Dan setelah kakak Dini kembali, beliau cari tahu, ternyata Ekuador itu dulu leluhurnya, nenek moyangnya itu mereka belajar tenunnya itu actually dari Indonesia, mungkin dari Nusa Tenggara Timur, ya kan? Itu sekitar mungkin 400 atau 600 tahun yang lalu, gitu loh. Berarti di Ekuador itu dia punya budaya menenun itu datangnya dari kita Indonesia. Dan waktu itu juga kakak Dini memfasilitasi saya, makanya saya bisa ke Ekuador dan ini hari bisa ketemu dengan kakak Dini bicara tentang Ekuador, karena memang sebagai ibu duta besar waktu itu membawa semua provinsi, dan NTT tahun 2019 mempunyai kehormatan untuk diundang oleh duta besar yaitu kakak Dini ke Ekuador untuk adakan seminar. Jadi
seminar dengan pelatihan pencelupan warna seperti itu. Karena sekarang di Ekuador, izin Kakak Dini, saya juga bawa tenun jadi dari Ekuador, kebetulan waktu itu Kakak Dini kasih. Dari Ekuador ini, mereka ini tenunnya ini sekarang sudah rata-rata udah lebih efisien, dalam arti tenunnya tidak lagi pakai celup yang terlalu susah. Mereka udah pakai pewarnaan kimia. Makanya warnanya dengan kita punya ini otomatis agak berbeda, ya kan? Jadi mereka ini kelihatan bahwa memang pabrikan ya, seperti itu, karena memang celupnya itu sudah pakai bahan kimia. Kalau ini masih celup pakai warna merah-merahnya itu pakai masih buah mengkudu, kuningnya pakai kunyit dan segala macam, seperti itu. Dan waktu itu kami di Ekuador 2 acara, yaitu tiga acara. Satu adalah untuk bertukar pengalaman, tukar ilmu tentang bagaimana tentang pencelupan warna alam, seperti itu. Yang kedua adalah itu juga termasuk cara menenun ya. Menenunnya hampir sama, fasilitasnya hampir sama secara pakai kayu dan manual, masih handmade seperti itu. Dan yang kedua adalah waktu itu ceritakan tentang motif-motifnya, jadi bertukar ilmu tentang motif. Jadi itu hari Kakak Dini, mohon maaf, kayaknya Ekuador kalah motif dari kami karena motif, ya, betul. Mereka hanya ada 9 motif. Kami ini ada 837 motif di Nusa Tenggara Timur. Jadinya waktu saya ngomong itu mereka kayak, hah? Banyak sekali seperti itu. Nah, makanya saya bilang dan setiap motif itu mempunyai arti yang beda-beda, dia punya filosofi motifnya ya. Yang ketiga waktu itu sempat Kakak Dini membiayakan anggarannya itu untuk kami adakan booth, ya kan, supaya bukan hanya bertukar pikiran antara penenun. Kami membawa waktu itu 5 handicraft sama penenun. Jadi 5 dari Nusa Tenggara itu datang dari 4 kabupaten yang saya bawa, dan di sana bukan hanya bertukar ilmu dan juga ada booth yang mana kita bawa barang-barang kita untuk bisa dijual, untuk memang supaya orang-orang mengetahui tentang tenun NTT. Jadi saya punya pendapat itu hari ini adalah program negara menurut saya melalui Duta Besar waktu itu Kakak Dini sangat bagus sekali, karena kesulitan kita di daerah itu adalah kita budaya kaya itu sudah ada, tetapi bagaimana caranya budaya ini bisa terekspos keluar kalau nggak ada panggung di luar sana yang untuk kita bisa dengan pangsa pasar. Karena kesulitan penenun kita di Nusa Tenggara Timur hanya 2. Satu adalah modal pertama mereka, ya kan, karena modalnya nggak bagus sehingga mereka itu biasanya pakai benangnya pun benangnya yang luntur, ya kan, kualitas tidak bagus sehingga luntur seperti itu. Makanya sekarang Dekranasda sudah menjual benang juga. Jadi binaan-binaan UMKM yang dari kita beli benangnya itu yang sudah kita udah atur benangnya itu memang yang sudah tidak luntur. Dan yang kedua adalah kesulitan penenun itu di NTT adalah pangsa pasar. Jadi sudah menenun, bagaimana kemana mereka harus menjual. Jadi saya rasa harus duta besar yang lain dengan kementerian-kementerian yang lain untuk bisa membuat program-program seperti itu yang untuk bisa kita keluar. Dan saya kagumnya kemarin di Ekuador itu. Jadi ini mohon maaf ya kalau yang lain pendengarnya agak kurang hati, tetapi biasanya itu kalau pergi dibuat acaranya itu akhirnya orang-orang Indonesia doang yang datang melihat kita punya produk-produk Indonesia seperti itu. Tapi sedangkan kalau si Kakak Dini kemarin ini memang ajangnya itu ajang benar-benar nasional kalau tidak salah itu. Yang sidap tuh Kakak, yang sidap itu internasional. Kan kita pamerkan itu ajang internasional karena adalah ajang kegiatan untuk seluruh pengrajin se-Amerika Selatan. Jadi ada banyak negara yang ikut se-Amerika Selatan dan didatangi oleh ibu negara ya, Kakak Yulia. Itu yang maksud saya lebih suka, ini mungkin saran untuk kita ya kepada pemerintah, jika kalau mau berbuat sesuatu itu mesti contoh kayak Kakak Duta Besar waktu itu Ibu Dini bikinnya memang benar-benar eksposnya itu bukan ke orang lokal kita, tetapi juga ke orang di luar seperti itu. Dan kelemahan kami adalah Kakak Dini kemarin ini saya sudah bawa contoh dan contoh benang juga. Jadi saya cari ini benang, tapi kalau nanti ada dari ibu-ibu yang lain ada tahu tentang channel benang, tolong kasih tahu saya, karena
benang ini sangat halus sekali kan, Ekuador punya, lembut sekali. Nah sedangkan saya kepingin supaya cari benang-benang yang bisa tenun NTT itu jadi lebih ringan dan lebih tipis, sehingga komunitas-komunitas tertentu yang memakai bajunya itu yang fashionable-nya yang harus dia memang harus yang jatuh dan segala macam bisa. Itu yang masih saya kendala untuk mencari benang yang tepat seperti di Ekuador. Saya rasa dari saya itu mungkin nanti dalam perjalanan pertanyaan baru itu. Itu sekilas info tentang NTT dan kenapa saya bisa kerjasama dengan Ekuador. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yuli. Sangat menarik sekali pemaparan Ibu. Dan kami sendiri juga bangga ya melihat hasil karya tenun NTT di mana sudah 3 tingkat advance-nya ya dibandingkan yang di Ekuador. Memang ketika ada pertemuan banyak sekali terjadi komunikasi dan saling belajar ya Bu Yuli. Dan saya lihat banyak sekali manfaatnya bagi kedua belah pihak. Luar biasa. Dan pada saat itu memang Bu Yuli hadir dalam acara spektakuler yang datang tuh 400.000 orang dari seluruh Amerika Selatan. Ya. Dan itu tenun kita digemari, bukan main. Ya, Bu Yuli. Sampai Ibu Negara sendiri, Ibu Rosio datang ke sana kan, ke stand-nya Ibu, dan kita mendapatkan stand yang sangat prestisius, pas sebelah stand-nya Presiden Ekuador. Jadi luar biasa itu. Jadi Bu Yuli juga sempat berfoto dengan Ibu Negara, mendapatkan juga banyak masukan, dan Ibu Negara juga sangat terkagum-kagum dengan tenun dari NTT. Mudah-mudahan makin mendunia ya Bu Yuli ya, karena memang upaya Bu Yuli itu luar biasa. Saya juga sangat kagum, nggak ada capeknya. Kalau orang bilang kali di udelnya ada capung, nggak ada capek-capeknya. Bu Yuli selalu mempromosikan NTT, dan dalam fashion juga saya pikir itu akan sangat baik kalau misalnya makin diduniakan. Jadi di samping batik, kita juga punya fashionnya dari ikat. Nah, berbicara soal fashion, di sini ada sahabat saya yang juga sama gigihnya dengan Ibu Yuli Laiskodat, yaitu Ibu Novita Yunus. Saya lihat di keliling dunia melulu. Barusan saya lihat show-nya di San Francisco. Luar biasa. Nah, pasti mau dengarkan pengalaman beliau. Dan beliau juga sangat tertarik pada tenun ikat di samping bahan-bahan Indonesia yang lainnya ya. Karena waktu ke Ekuador juga pernah bawa dari Kalimantan ya, Bu Novita ya. Di samping ya ada tenun, ada batik, ada lain-lainnya. Nah, coba ya kita dengar siapa sih Bu Novita Yunus. Kita lihat CV-nya. Silahkan ditayangkan CV Bu Novita. Bu Novita Yunus adalah owner dan creative director dari Batik Chic. Sudah terkenal. Semua duta besar pasti sebelum ke luar negeri mesti ke Batik Chic. Dan paling tidak mencari ilmu pengetahuan juga dari Bu Novita termasuk saya. Jadi banyak pengetahuan yang saya dapat sebelum saya berangkat nih. Saya tanya sama Ibu Novita. Beliau adalah pendiri dari Creative Director Batik Chic sejak tahun 2009. Pengusaha fashion dengan basic melestarikan warisan Nusantara dan meningkatkan kesadaran untuk menggunakan produk para pengrajin lokal. Luar biasa. Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, memulai karirnya dengan menjadi seorang banker. Namun passionnya di dunia fashion membawanya kepada posisinya saat ini. Berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri telah beliau peroleh dalam bidang ini. Luar biasa nih kalau penghargaannya saya sebutin bisa nggak habis nih nanti waktunya. Tapi emang penghargaannya bukan hanya dari dalam negeri, tapi termasuk dari luar negeri juga. Hebat. Terima kasih Bu Novita Yunus. Nah, kami persilahkan kepada Ibu untuk memberikan paparannya yang pasti menarik. Silahkan Ibu Novita. Oke, terima kasih Bu Dini Cokro. Senang sekali saya bisa 2 kali ke Ekuador untuk promosi batik dan wastra Nusantara. Dan harusnya ketiga kali ya, tapi keburu kesandung COVID ya Ibu. Ya, karena akan ada butik di sana Bu Novita. Dimana saya sudah siapkan, orangnya udah siap, udah seneng banget. Kita udah punya acara penandatanganan ya, tapi terpaksa semua dibatalkan sementara. Ya mungkin
lain kali kita bisa teruskan Iya, lagi. siap. Mbak Fitri, saya boleh minta tolong slide saya? Saya nggak mau ngobrol apa-apa, saya cuma pengen liatin foto-foto aja apa yang telah Batik Chic lakukan selama 10 tahun. Kebetulan saya berdiri tahun 2009, jadi ini tahun ke-10, sekarang tahun ke-11 malah. Tahun lalu kita tahun 10 tahun. Boleh next-nya Ibu? Sebelumnya, ya oke. Jadi saya mungkin bicaranya agak global, jadi nggak cuman NTT. Jadi saya membawa tenun Indonesia ke mata dunia. Boleh next-nya? Bu Fitri boleh next? Oke. Ini mohon maaf ya, saya agak narsis. Jadi saya sebetulnya mulai Batik Chic itu adalah pada tas. Jadi saya memulai Batik Chic pada tas, saya membuat tas batik, di mana kemudian nggak cuma tas batik, karena pada saat kita eksplor ternyata ternyata Indonesia itu nggak cuma batik, tapi ada tenun-tenun yang luar biasa, ada songket, ada wastra Nusantara lain yang bisa dieksplor. Contohnya saya waktu ke Basel, ini saya Basel Swiss, ini saya pakai NTT. Kemudian ini waktu saya launching Dolce Vita itu yang di tengah, saya juga pakai NTT, ya. Dan juga saya waktu ini di Genève kalau nggak salah. Boleh next-nya Ibu? Oke. Selain itu saya mempromosikan batik dan tenun itu nggak cuma di dalam negeri, ya, tapi juga sampai di luar negeri. Kenapa? Karena ya, jadi ini saya pakai tenun-tenun NTT ini sebelah kiri itu di apa namanya, di Flores, kemudian sampai ke Milan contohnya. Boleh next-nya lagi? Oke. Kemudian juga selain dari NTT, saya juga mempromosikan banyak sekali tenun-tenun yang lain. Seperti contohnya ini sebelah kiri, ini saya mempromosikan blongsong dari Palembang. Kemudian saya juga promosikan ini dari NTT juga. Next-nya. Oke, ini sabu. Kemudian di tengah itu ada tenun sengkang dari Makassar, ya, saya promosikan juga. Dan kemudian juga ini saya bawa yang paling sebelah kanan itu, saya bawa waktu ke Basel dan ke Genève, waktu itu di Swiss bersama duta besarnya. Ini dengan Alfonsa, mungkin kita tahu semua ya. Beliau juga aktif dalam mempromosikan tenun NTT. Kemudian next-nya. Kemudian saya juga specifically membawa tenun pertama kali untuk dibuka di Galeri Lafayette. Waktu itu saya mendapat penghargaan untuk Bravo Madam, yaitu wanita inspirasi dari Galeri Lafayette bersama Ibu Mari Pangestu, salah satunya. Dan saya membawa pada saat itu tenun-tenun dari NTT untuk saya gunakan sebagai display saya di Galeri Lafayette Jakarta. Oke, next-nya Ibu. Nah, selain wastra Nusantara yang lain, tenun juga beberapa kali saya tampilkan pada pagelaran karya seni saya di Indonesian Fashion Week, ya, yang sebelah kiri ini dengan motif-motif Sumba. Kemudian saya juga membuat koleksi Savana yang sebelah kanan tuh, itu juga dengan menggunakan motif dari Flores. Boleh next-nya? Nah, jadi pada intinya saya memang mengeksplorasi kearifan lokal. Artinya saya juga berusaha untuk
apa namanya, berusaha untuk melihat secara dengan mata sendiri gitu ya, bagaimana lokasi keadaan di sana gitu ya, bagaimana mereka menenun, bagaimana mereka apa namanya, melihat seperti Ibu Juli bilang, saya keliling Flores kemarin itu saya melihat banyak sekali setiap daerah itu beda-beda tenunnya ya. Jadi dan itu sangat luar biasa. Ini yang saya potret hasil saya pada saat itu saya dapat sebuah kain yang motifnya komodo. Ya, saya jadikan tas tuh saya foto di Rinca Island. Itu luar biasa jadi rebutan. Next-nya. Oke, ini hasil karya saya di tenun-tenun, contohnya aja ya sedikit. Jadi saya banyak pakai, kenapa? Karena saya memperkenalkannya untuk orang-orang untuk menarik bagaimana kita menarik para generasi muda itu untuk memakai atau untuk menggunakan tenun-tenun kita. Nah, kadang-kadang mereka nggak mau kalau saya, misalnya dengan satu helai tenun yang udah cantik sekali, mereka kadang-kadang nggak tahu untuk dibuat apa. Mungkin kalau dibuat kainan juga mungkin terlalu berat gitu ya. Jadi solusinya saya buat sesuatu yang amat sangat modern, amat sangat cantik, dan kadang-kadang one of a kind gitu ya. Jadi tas-tas dari kain-kain tenun tersebut itu luar biasa, menarik perhatian mereka dan banyak sekali orang tergila-gila gitu ya. Jadi saya berusaha untuk memadukan, membuat tas-tas tersebut itu lebih menonjol kainnya daripada yang lainnya. Jadi saya pasti desain saya itu lebih simpel gitu ya. Kemudian saya juga tetap kombinasi dengan bahan-bahan kulit yang bagus. Kemudian juga saya kombinasi kadang-kadang dengan dengan batu-batuan, kadang-kadang dengan kadang-kadang dengan giok gitu ya, atau kadang-kadang dengan ulap doyo. Sebelah yang seperti paling kanan ini waktu saya diundang ke Milan, saya mengangkat tenun ulap doyo dari Kalimantan Timur. Ini juga luar biasa, resort style ya saya buatnya. Itu juga luar biasa, hits sekali di sana. Dan saya juga membuat slippers-nya dari ulap doyo yang kemudian saya dapat penghargaan dari UNESCO pada tahun 2012 untuk best product. Dan akhirnya saya diundang ke Paris untuk mempromosikan barang-barang dari ulap doyo. Next-nya. Oke, ini juga salah satu my favorite ya, clutch ya. Ini saya padukan dengan kulit ya. Jadi saya ambil sedikit aja, yang sebelah kiri ini saya ambil sedikit aja tenunnya. Kemudian ini kalau nggak salah waktu saya ke Australia, tenunnya. Kemudian saya juga pergunakan dia sebagai sendal-sendal cantik ya, untuk saya kasih. Jadi sisa-sisa dari tas, sisa-sisa dari baju itu perca-percanya nggak saya buang karena cantik sekali gitu ya. Jadi saya tetap pergunakan sebagai perca-perca yang kecil itu saya tetap gunakan untuk misalnya pembuatan sepatu. Next ya. Oke, ini beberapa pagelaran busana yang saya terinspirasi. Ini pada saat saya ke Toraja, di mana saya bertemu dengan penenunnya waktu itu. Penenunnya namanya Nenek Panggau ya. Jadi saya berbicara bagaimana dia sudah berpuluh-puluh tahun. Kemudian saya membuat koleksinya namanya Toraja Kaboro, yang ada dalam Toraja International Festival ya pada saat itu ya. Next ya. Nah, tenun Toraja itu bagi saya amat menginspirasi sehingga saya membawanya kembali untuk fashion show di sana. Kemudian next-nya. Ini saya bawa kembali untuk Festival Jakarta Fashion Week. Next-nya, saya punya 2 label, Batik Chic dan NY ya.
Ini beberapa kreasi saya yang terinspirasi oleh tenun-tenun dari Toraja. Jadi saya nggak cuman memakai kainnya, tapi saya juga membuat bordir dengan bahan-bahan dengan pattern tersebut, pattern Toraja, sehingga kita nggak cuman pakai kainnya, tapi saya mix and match. Next-nya. Oke, ini juga tenun dari Toraja. Ini juga next. Ini juga masih di Jakarta Fashion Week. Oke, ini waktu itu saya bawa kemudian ke Ibu Dini Cokro juga di Ekuador. Ini juga dapat respon yang luar biasa di Ekuador. Waktu itu kita di Quito dan sempat juga ke apa Bu Dini satu lagi Bu kotanya Bu? Guayaquil. Ya, Guayaquil. Kota yang terbesar. Jadi dua-duanya kota terbesar kedua ya Bu ya. Jadi itu luar biasa responnya. Ini juga kita mengadakan juga kota terbesar. Nah, kota terbesar. Bu. Iya. Bu Novita, suaranya iya. Udah. Nah, kemudian saya juga selalu diadakan acara di kedutaan kalau saya ke sana. Ini juga responnya luar biasa. Ini sebelah kanan ya, kita lihat nih saya dengan Ibu Dubes dengan waktu itu promosi bersama dengan chef ya dari Belanda. Chef siapa ya Bu lupa saya namanya. Chef Agus. Chef Agus ya. Yang punya restoran enak sekali di Belanda. Iya. Iya. Oke, next-nya. Oke. Ini juga fashion show juga waktu itu di sana di kedutaan. Next-nya. Oke. Nah, saya juga dapat privilege untuk photoshoot ada di photoshoot di di Ekuador juga di Guayaquil ini dengan model-model sana. Next. Oke, ini fashion show-nya di Hotel Hilton waktu itu dengan Ibu Dini Cokro waktu itu. Oke, next-nya dengan terinspirasi dari motif Toraja ya. Ini juga model-modelnya. Next. Oke, ini terakhir. Ini kalau nggak salah ada di saya di Vancouver Fashion Week. Ini juga saya masih bawa motif Toraja juga. Dengan waktu itu Ibu Konjen Tuti ya di sana. Next-nya. Ini juga motif-motif Torajanya dengan untuk laki-laki dan perempuan. Next. Ini motif Torajanya. Nah, ini saya bawa masih dengan motif Toraja, saya bawa juga ke Moskow. Ini yang terakhir di Moskow. Next. Oke, next. Ini juga saya masih, maksud saya bangga sekali gitu ya display tenun-tenun Indonesia ya, karena banyak sekali desainer-desainer yang punya nama juga di luar ya, seperti Donatella juga dia hadir juga. Next. Ya, jadi ini waktu di Moskow. Terakhir, next. Nah, dan terakhir saya diundang tahun 2019 di Warsaw, di Poland. Jadi ini lebih ke tenun endek sih sebetulnya ya, tenun endek dan songket Bali. Saya diundang oleh Ibu Konjen. Next, Ibu Konjen Ibu Nining. Nah, ini beberapa fashion show dari tenun-tenun Indonesia yang juga luar biasa. Next. Ini tenun, ada songket Bali, saya padukan dengan endek dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma Christian Dior aja yang pakai, kita juga harus bangga dan harus lebih ini ya. Next. Oke, jadi dari tas, jadi akhirnya saya berlanjut ke seluruh lini dari aparel dan aksesoris. Itu aja mungkin paparan
mengenai eksplorasi saya dengan tenun-tenun Indonesia. Masih banyak lagi yang belum saya garap, dan saya masih banyak sekali nih, ini masih banyak sekali nih sebetulnya tenun Indonesia itu luar biasa. Even dari NTT aja saya masih punya setumpuk yang belum saya apa-apain gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Wow, luar biasa paparannya ya, Bu Novita, dan fashion show-nya itu selalu membuat semua orang berdecak kagum. Bukan hanya dari fashionnya, juga dari kain-kain, bahan-bahan yang dipakai. Iya, justru memperlihatkan kekayaan dari Indonesia. Nah, disinilah letak para fashion designer membuat branding, membuat image, kalau Indonesia itu sangat kaya. Dan yang terlebih lagi, Bu Novita sendiri kan orang Betawi ya, betul ya? Iya, betul. Nah, ini di brand bahwa walaupun kita bukan dari suku tertentu, tapi kita sangat terbuka untuk bisa menggunakan semua tenun yang ada di Indonesia, yang sangat indah, dan tenun NTT juga yang beragam, sehingga kita menunjukkan bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersatu, betul, kita toleransi, dan kita menghargai keberagaman. Itu adalah message yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Bu Novita, ya enggak? Betul, Ibu. Thank you. Makanya kita harus menarasikan itu supaya orang tahu. Image Indonesia yang baik itu adalah image yang positif yang bisa membuat orang semakin kagum pada Indonesia. Luar biasa dengan kulturnya. Ya. Dan saya lihat Bu Novita tuh tidak pernah lelah dari muda sampai sekarang untuk selalu mempromosikan tenun-tenun, bahan, kain, apapun dari Indonesia. Ya, dan saya sangat kagum pada kreasi dari Ibu Novita. Paparannya juga sangat komprehensif sehingga kita bisa lihat apa yang bisa ditampilkan. Dan Indonesia nggak perlu malu ya, karena ada Donatella mengagumi fashion show-nya Bu Novita ya. Kita lihat yang di Paris ya, karena di situ kita menunjukkan kehebatan kita. Malah Christian Dior udah menggunakan tenun ya untuk koleksinya yang terbaru. Ya betul, rendek Bu. Ya Bu Yuli, ayo kita jalan terus tuh Bu Yuli. Kita kenalkan ya supaya semakin maju. Nah, di sebelah belakang saya ini sengaja saya buat. Di sini adalah tenun Ekuador. Tenun ikat yang disebut ikat atau makana. Ya, yang sebelah sini yang hebat adalah dari NTT. Luar biasa kan? Kita bisa menikmati dan kita akan coba sekarang mendengarkan paparan dari sahabat kita yang namanya Jimena Rodas. Jimena Rodas adalah orang Ekuador. Dia sendiri sangat mencintai Indonesia. Sehingga dia kerap sekali membawa tur ke Indonesia di samping negara Asia dan negara lainnya di dunia. Siapa ya Jimena Rodas? Jimena Rodas pernah memperoleh Honorary Ambassador for Tourism of Indonesia in Ecuador dari Kementerian Pariwisata sekitar 2017-2018. Ya. Dan beliau betul-betul mencoba untuk promosikan Indonesia di Ecuador. Makanya kenaikan pariwisata kita 64%. Itu salah satunya adalah kerjasama saya dengan Ibu Jimena Rodas. Kenapa beliau akan bicara hari ini? Karena Jimena Rodas adalah seorang perempuan Ekuador yang pernah tinggal di Jepang dan sering melakukan perjalanan ke Asia. Jadi dia kenal betul mengenai Asia. Beliau sangat tertarik dengan berbagai kebudayaan yang ada di Asia. Indonesia adalah salah satu tujuan favoritnya. Beliau pernah mengatakan pada saya, tahu nggak, saya punya koleksi tenun ikat Indonesia 64. Dia pakai ke pesta-pesta di Ekuador. Jadi yang saya bangga, satu hari pergi ke suatu pesta, di mana ternyata tuan rumahnya waktu itu Korea Selatan, istrinya menggunakan tenun. Tamu-tamunya menggunakan batik dan Jimena datang dengan tenun ikat. Luar biasa, sampai saya kagum, ini pesta siapa ya? Bukan pesta Indonesia loh kita tamu.
Tapi begitulah kecintaan orang Ekuador terhadap produk-produk dan bahan-bahan Indonesia. Kita harus mainkan terus itu. Nah, kecintaannya Jimena terhadap dunia traveling membuat beliau hingga saat ini masih aktif menjadi organizer dan seringkali menjadi tour guide untuk perjalanan ke berbagai daerah di Asia dan Afrika, terutama Indonesia. Ini saya tambahin dikit ya, saya sering ke rumahnya, dan rumahnya itu isinya adalah kayu jati Indonesia. Gambarnya itu ada di balik salah satu pintu rumahnya di Ekuador. Jadi kecintaannya pada Indonesia, dia letakkan di rumahnya, yang memang hiasan Indonesia sangat banyak di situ. Handicraft kita, patung-patung, termasuk kain-kain tenun kita yang dia pajang di temboknya. Indah sekali. Mungkin sekali-sekali boleh dia foto tuh. Jimena Rodas. Dia juga sangat suka belajar culture. Jadi pengetahuan dia mengenai culture, mengenai heritage itu besar sekali, dan kita akan banyak belajar dari beliau. Nah, kali ini adalah kesempatan yang baik untuk mendengarkan paparan dari Jimena Rodas, namun dalam bentuk rekaman. Karena kalau kita siaran langsung, beliau barangkali sudah tidur karena sudah menjelang pukul 3 atau jam 3 pagi lebih di Ekuador. Kami persilahkan untuk memutarkan hasil wawancara antara PFN dengan Jimena Rodas. Halo, selamat siang sahabat PFN, selamat siang Ibu Dini dan Ibu-Ibu yang saat ini sedang di studio. Saat ini saya sudah bersama Ibu Jimena Rodas, seorang pencinta tenun ikat dari Ekuador. Beliau akan menerangkan tentang tenun ikat Ekuador yang disebut dengan Makana. Ibu Jimena, waktu dan tempat kami persilakan. Please, Miss Jimena, to share about your Makana. Thank you. Greetings from Ecuador. My name is Jimena, and today I will be talking about the shawl that I am wearing. This Makana is worn by a specific indigenous group in Ecuador that comes from the area of Wallaceo. The women who wear this are called Chola Cuencana because they come from the province of Cuenca, and this is a traditional piece of their outfit that differs them from the rest of the local traditional outfits from Ecuador. Interestingly, this is the only piece of ikat we have in Ecuador. So this shawl that I'm wearing, as I mentioned, is so important that when a woman is asked to be married, the first thing she does is to start weaving her Makana. It must take them from 3 to 4 months at least, and it depends on how delicate it will turn out. The Makana for the wedding is always blue and white, and if you can see it, in the computer I have a very nice example. This is a black and white, and sorry, blue and white. Oh, so sorry, went out. So this is one very nice example, and if we'll have to repeat this part because well, if we open this up, we cannot open it. We can see that in the, sorry, can we repeat? Here we see there are some hummingbirds. That is a very nice design by this woman. Another design is this one. And what is so important from the wedding Makana is the fringe that needs to be done. This is done by a crochet, and if you look at the Makana I'm wearing, this is something that is specific to the Ecuadorian ikat. After you make your ikat, you leave long threads so that this part will be knitted by crochet.
Actually, the longer you make this part, it is very important because it will specify how elegant you are, as well as your status, your social status. So this macana is worn by the Chola Cuencana, not for the routinary days. It is worn by the woman when they go to Sunday church, when they go to religious festivities, when they go to social events, and specifically, as I mentioned before, to show your rank. There is a family led by Mr. Jose Jimenez, his wife Ana, and his children, who are the 5th generation of artisans or craftsmen who are doing this macana for the local woman. Actually, in Ecuador, there are only 2 towns where the ikat is being made in the Gualaceo area. And Mr. Jorge Jimenez is one who leads this. He is the 5th generation of craftsmen of doing this art for generations. And one comes to think that if the ikat is made only in one area in the whole Ecuador, how come it arrived here? There are several theories, but the one that is most serious one, made by an archaeologist and historian, Mr. Juan Cordero, is that the ikat arrived here when the formation of the Republic of Ecuador in 1830, when the country was well into commerce with Asia and must have come by maritime methods from Indonesia. Why do we think that? It is because the process of making the ikat is exactly the same than the one in Indonesia. Only that we use local patterns, local dyes coming from pita thread, that is a plant we have here for the thread, and the dyes are from local plants that have been used here historically during the several times in Ecuador. What is interesting is that in the 1950s, more or less, a Balinese woman came to Ecuador and saw the macanas and started to recognize this one as an ikat work and started to name it after ikat. Actually, the local craftsmen do not like to be called ikat, but macana, because macana is the original word. In the 1960s, there was a woman called Diana Socos who rediscovered the macanas and started to make several ateliers and hire families to restore this beautiful art. Now, this art of the macanas and ikat is well established in Ecuador, so much that in 2015 it was named as an intangible heritage, cultural heritage from Ecuador, as well as by the United Nations. And now many women use this as their part of the fashion, as well as many fashion designers now use the macana for clothing, shoes, and also for tablecloths. If you go now to the presidential house to an important meeting, the tablecloth will always be made by macanas. So it has become a very important part of Ecuadorian fashion. I would like to show you several of the important, the traditional designs that it has here in Ecuador. And if we look at this one are called towers. This one is called snakes. This one is called flowers.
This one is a mixture of snakes and beetles. Here you have the lower part, they are called humans. This is a very nice one of my favorites. These are the Andean Mountains. Do you see there? The Andean Mountains. Here it is the ray, because we have a lot of we have ray storms here in Ecuador. So we have this. These are roses. These, if you look at here, these are monkeys. And here we have another traditional design that are called churros or entwined threads. And this is as well a mixture and an Inca design that is very much found in the ceramic in Ecuador. Here we have another design like this one that are flowers, again the mountains, and now some things that are mixed. But now, as this has turned into a fashion, we have different design and different colors. And I hope that you have enjoyed my Macana introduction. And if we come to compare the Ikat and Macana from Ecuador and the Cuenca region and the one from Indonesia, maybe the most important difference is that our Macana is made out of wool and cotton. Or cotton. This is because we are the people who wear this, it is very high altitude and it is very cold. So you need this to warm yourself. And here in Ecuador, traditionally, we do not have a silk production. The other important thing is that we use it as a shawl. It is a long shawl. Normally, it at least have 2 meters. Like you see, mine is quite long. And the other difference is that fringe, as I have already mentioned before. Do you have any questions? Oke, terima kasih untuk presentasinya. Sahabat KFN jika dikatakan bahwa pembuatan makanan sendiri hampir sama dengan pembuatan di Indonesia, dan uniknya lagi pembuatan makanan ini digunakan untuk melihat status sosial seseorang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Jimena, dan saat ini saya kembalikan ke Ibu Dini, Ibu Novita, dan Ibu Juli Saipodat. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Jadi kita mendapatkan pengetahuan dari Jimena Rodas tentang perkembangan ikat di sana. Dan beliau telah memaparkannya dengan sangat jelas, dengan contoh-contoh dari ikat yang ada dan motif-motif yang berkembang. Hanya memang seperti yang dikatakan oleh Ibu Yulila Spodat, bahwa teknik ikat di sana masih teknik pertama seperti yang dilakukan di NTT. Nah, Ibu Jimena sendiri memang sangat knowledgeable mengenai hal-hal tersebut. Dia selalu berbicara dengan para arkeolog, para ahli budaya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang pas yang untuk dibagikan kepada kita semua. Dan tadi beliau juga menyebutkan ada nama Diana Sojos. Diana Sojos itu adalah seorang wanita yang sangat tertarik untuk melestarikan ikat di Ekuador dan sangat gigih memperjuangkan penenun-penenun ikat Ekuador, terutama di Gualaceo. Gualaceo itu salah satu kota yang penenun Ekuador ada di provinsi Cuenca. Di Gualaceo itu para penenun itu betul-betul dihargai oleh Diana Sojos, dan sekarang malah ibu negara menjadi pengayom dari industri ikat. Jadi kita lihat bahwa ikat sudah mulai berkembang di Ekuador, dari penenunnya tadinya 50, sekarang sudah 2.000 orang. Jadi sangat baik, dan tadi diceritakan oleh Diana pada saya bahwa Ekuador sebetulnya belajar ikat itu dari Indonesia. Nah,
Namun dari segi antropologi dan sejarah memang banyak sekali sejarah yang menyatakan bahwa mungkin juga dari Spanyol. Ya, karena Indonesia pun menularkan ikatnya ke Spanyol, dan mungkin Spanyol ya karena menjajah Ekuador juga membawa sendi ikat itu ke Ekuador. Sementara itu tadi Ibu Jimena juga bercerita bahwa tahun 1930 itu ada seorang wanita dari Bali yang mengunjungi Ekuador dan tinggal di Cuenca. Ketika melihat ikat Ekuador yang disebut Makana, lalu oleh wanita Indonesia Bali itu dia mengatakan bahwa oh ini namanya ikat. Jadi nama ikat itu dipopulerkan oleh wanita Bali yang kebetulan juga penenun di Ekuador. Jadi dari Makana sejak itu namanya banyak yang mengenal sebagai ikat. Dan ketika saya di Ekuador pun mereka kalau menyebut ikat itu ya ikat. It is ikat from Ecuador. Dan beberapa menyebutnya Makana. Jadi menarik sekali ya. Jadi bisa dibayangkan ketika Ibu Yuli Laiskodat berkunjung ke Ekuador dan bertemu dengan Ibu Dayana Sojos dan juga para penenun saling bertemu ketika itu ada seminar di Gualaceo dan saling tukar informasi, pengalaman dan lain sebagainya. Dan yang menarik cara menenunnya itu rupanya tidak jauh berbeda. Alatnya yang dipakai itu boleh dikatakan mirip. Sangat menarik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menikmati pemaparan dari 3 pemapar kita yang luar biasa. Sehingga sekarang saya berikan kesempatan untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya, silahkan tulis di chat supaya nanti bisa dijawab oleh para permasaran. Hanya sayangnya Ibu Jimena tidak bisa menjawab karena beliau cuma recording. Jadi kita bertanya kepada Ibu Yuli Laiskodat dan kepada Ibu Novita Yunus. Ayo, siapa yang bertanya, silahkan. Namun di sini ini ada pertanyaan untuk Bu Yuli yang saya baca di chat room ya. Pertanyaannya dari Bu Fitri ya. Pertanyaannya ini, apa strategi Dekranasda NTT dalam meningkatkan kesejahteraan pengrajin tenun di NTT? Silakan Bu Yuli. Oke, baik Kakak. Jadi waktu sebelum saya datang, memang sebelum saya di NTT, memang waktu itu kan tenun sudah berkibar tetapi belum maksimal, dan banyak sekali para penenun itu tadi saya bilang permasalahannya selalu 2, modal kerja pertama ya kan, entah benang yang bagus supaya nggak luntur, sama yang kedua adalah pangsa pasar. Jadi setelah menenun mau jual kemana, itu selalu masalahnya 2 itu. Dan Dekranasda setelah saya pegang ini, Dekranasda yang pertama adalah dengan PKK ini memberikan dengan kelompok-kelompok penenun yang memang binaan kami, yang mana memang mereka tahu bahwa harus seperti apa, kualitas harus dijaga, harus masuk akal, terbaik, dan mereka ini diberikan benang oleh kami. Setelah itu kami juga yang akan membeli dari mereka, dan kami bukan sistem konsignasi, kami membeli putus seperti itu dan secara rutin. Contohnya salah satu adalah COVID, di saat COVID 1 tahun ini. Saya mempunyai anggaran di Dekranasda ini, walaupun sekarang pariwisata kita belum ada orang, maksudnya penjualan tenun kita belum sangat banyak di saat COVID, karena pasar mati, tetapi saya terus membelikan tenun ini untuk menjadi stok kami Dekranasda dengan dananya kami. Jadi kami punya dana COVID ini bukan CSR-nya itu bukan kepada bansos-bansos, ya karena menurut saya kalau bansos itu akhirnya mungkin kita kasih beras dan segala macam, akhirnya cuma bisa jatuh mungkin sebulan 2 bulan. Tapi habis itu bagaimana? Sekian pandemi ini sekian panjang. Jadi kami putaran yang keahlian mereka itu tenun, kerajinan tangan, kuliner mereka, keripik, kopi dan segala macam kami terus belikan supaya perputaran ekonomi. Dan saya ini memang kelemahannya sekarang di Dekranasda adalah baru Dekranasda provinsi yang bergerak secara keseluruhan, tapi desa ini kan di bawahnya ada 3.026 desa. Sehingga kemarin saya sudah bertemu dengan ibu-ibu bupati setempat, ketua Dekranasda seluruh NTT,
mereka juga bisa lakukan kegiatan yang sama supaya jangkauannya itu jadi lebih luas ke bawah. Tapi kami punya binaan UMKM ini di Dekranasda sendiri sudah ada sekitar hampir 300 dan itu memang sudah rekanan kepada kami. Jadi mereka menenun, ada 1 datang jual di kami, ada 2 datang jual di kami. Yang penting dapur mereka harus ngebul prinsipnya dan anak mereka harus sekolah seperti itu. Itu dari saya kira-kira Kakak jawabannya. Ya, baik sekali ya. Jadi Dekranasda itu tidak putus asa. Ya, walaupun ada COVID dan juga mereka kesulitan, ternyata carikan jalan keluar. Dan yang luar biasa itu beli putus. Karena kalau konsignasi nunggunya lama ya, Bu Yuli, tapi dengan beli putus, ternyata itu sangat membantu para pengrajin untuk terus berproduksi. Dan saya yakin Bu Yuli juga sangat kreatif. Beli putus berarti juga pasti ada pasarnya. Karena ternyata pasar juga dibina oleh Bu Yuli. Betul ya Bu Yuli? Ya, karena menurut saya kasihan kalau penenun harus kerja jadi penenun, tetapi habis itu mereka juga mesti cari pangsa pasar. Semestinya tugasnya kami pemerintah yang untuk membuka pangsa pasar itu. Salah satu mungkin Ibu Novita yang bisa membantu kami, dan saya senang bahwa tenun NTT itu yang dipromosi banyak oleh Bu Novita, jadi bantu kami terus untuk mempromosikan, karena motifnya bisa jadi yang Bu Novita itu belum tahu di seluruh 800 lebih. Jadi kapan-kapan NTT di Dekranasda kami atau di Leviko di Jakarta, di depan Polres Jakarta Selatan saya punya butik, itu bisa kunjungin, jadi Bu Novita bisa lebih variasi membantu kami mengangkat. Boleh. Ya, mungkin satu hal yang sangat baik itu Bu Novita, karena memang ternyata tenun NTT itu sangat bervariasi. Mungkin Ibu Yuli bisa nggak bantu lagi untuk menerangkan ya, boleh nggak dilihat perbedaan dari variasi per daerah? Kan ada 22 daerah nih, ya, dan tiap daerah kalau nggak salah mempunyai motif-motif tersendiri. Bisa nggak kami dicerahkan oleh Ibu Yuli motif-motif apa dan dia merepresentasikan daerah apa saja tuh dari tenun NTT yang mungkin bisa ada di Bu Yuli. Mungkin buat Bu Novita juga satu hal yang positif ya, jadi tahu lebih banyak lagi dan bisa meng-create fashion idea-nya. Boleh. Jadi gini, saya share sedikit 1-2 ya, karena motifnya tuh banyak variasinya. Jadi zaman dulu kita punya mama-mama penenun itu kan mereka tidak ada teknologi yang canggih. Kalau sekarang kan kita cari di YouTube, Google, udah tahu mau motif apa. Kalau zaman dulu mereka lebih ke alam yang mereka alami sendiri. Contohnya, mama penenun akan berdiri keluar dari mereka punya rumah. Pada saat hujan dia melihat bahwa memang hujan itu turun, airnya itu turun dari atas. Jadi dia bikin bintik-bintik itu untuk menandakan bahwa aliran hujan itu dari atas ke bawah. Dan juga ranting-ranting dengan bunga-bunga yang mereka lihat secara alam. Dan juga misalnya contohnya di Sumba ini kan masih zaman kerajaan. Jadi mungkin Bu Novita pernah sama Kakak Dini pernah lihat bahwa ada motif yang ada tengkorak yang besar di tengah, habis itu ada tengkorak kecil 2 di kiri kanannya. Seperti itu. Nah itu Sumba Timur yang mana tengkorak besarnya itu adalah raja. Jadi kalau raja di Sumba itu sebelum mereka meninggal itu mereka ada yang namanya upacara tarik batu. Nah tarik batu itu adalah 200-100 orang yang menarik dari batu yang besar sekali untuk apa? Untuk bawa dari laut ke daratan untuk bisa mereka dijadikan mereka punya dia punya kubur seperti itu. Dan mereka itu kalau raja itu dikuburnya secara duduk. Ya kan, secara duduk. Nah, jadi yang patung besarnya itu, tenunan yang ada besar tengkorak itu adalah rajanya. Kiri kanannya itu adalah zaman kalau di Sumba itu masih yang namanya kalau seandainya rajanya meninggal, ya kan, jadi dia punya ajudan itu hidup atau tidak hidup, pokoknya dia harus dikubur hidup-hidup di samping kiri kanannya untuk mendampingi dan mengawal gitu. Nah itulah beberapa motif yang memang artinya sangat menarik ya kalau menurut saya. Itu 1-2 motif yang saya bisa kasih tahu. Kalau ngomong banyak nanti panjang sekali, ada 800 lebih. Wah, tapi ini kok mendengarnya sampai terpesona saya. Mendengarkan keterangan dari Ibu Yuli sampai terpesona. Ternyata semua motif itu juga mempunyai sejarah dan sesuai dengan budaya dan local wisdom yang ada di daerahnya ya. Itu yang menjadikan kenapa motifnya seperti itu.
Kakak Dini, sorry, mungkin saya tambahin lagi satu. Waktu tanggal 14 Agustus sama 17 Agustus, kami di Krenasda Provinsi NTT punya kehormatan untuk menyiapkan pakaian Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi punya baju itu bukan hanya motifnya, tetapi baju adatnya pun yang beliau pakai yang di tanggal 17 itu, yang untuk kepalanya, itu ada tanduk kiri kanannya. Itu bukan karena memang iketan, tetapi itu tanduk menunjukkan bahwa seorang raja, dia tanduk itu adalah sesuatu yang terdepan. Jadi beliau ini adalah seseorang, Pak Jokowi, kita tabiskan untuk menjadi yang terdepannya kita, dan untuk mengayomi, melindungi masyarakatnya. Jadi banyak sekali arti-arti dari budaya kita ya, yang leluhur tinggalkan. Itu tenun daerah mana itu yang dipakai Pak Jokowi? Ibu ada fotonya nggak? Baru saya mau tanya tuh tadi, karena saya lihat fotonya. Yang tanggal 14 Agustus itu beliau waktu pidato di DPR itu adalah dari Saburai Jua. Jadi Saburai Jua itu tempat yang sangat semuanya berhubungan dengan batu, ya kan, tandus dan segala. Tapi Saburai Jua. Dan yang kedua adalah yang tanggal 17 itu dari Timur Tengah Selatan, 2 jam dari Kota Kupang. Dari Kecamatan Amanatun. Menarik sekali ya. Jadi kita lihat bahwa memang arti-arti yang dipakai oleh Pak Jokowi itu menjadi simbol-simbol yang sangat tinggi artinya. Itu termasuk doa kita ya, barangkali ya. Doa bagi pemimpin negara kita ya, supaya dapat bekerja dengan sebaik mungkin ya. Nah, terima kasih Bu Yuli. Itu baru pertanyaan satu ya. Sekarang ini ada pertanyaan lagi nih. Buat Ibu Novita nih, saya bacakan ya. Oke. Dari Bu Endang nih Bu Novita. Selama memamerkan kain-kain Indonesia di mancanegara, bagaimana apresiasi dari masyarakat global terhadap hasil karya anak bangsa? Menarik sekali nih Bu Novita. Ya. Ya, jadi luar biasa sih apresiasinya ya. Yang waktu itu paling terkesan itu waktu itu saya ke Jepang. Jadi karena mereka tuh juga udah banyak sekali kolektor-kolektor yang dari Jepang gitu ya. Jadi begitu waktu saya pamerkan gitu ya, dia bilang itu padahal waktu saya beberapa kali waktu itu dari tahun 2009, 2010 saya mulai pameran di luar negeri itu. 2010 itu saya kalau ke Jepang tuh bisa setahun bisa 2-3 kali gitu ya. Nah, itu luar biasa responnya. Artinya kaget gitu ya ngelihat yang respon, yang beli itu nggak cuma anak muda tapi juga kebanyakan lebih ke orang-orang tua gitu ya. Jadi ada suatu hari yang saya punya tas yang saya buat dari tenun NTT ya. Saya buat dari tenun Sumba. Itu tasnya untuk anak muda ya, jadi tasnya kayak tas hobo gitu besar karena saya mau expose motif Sumbanya di situ. Itu yang beli anak kakek-kakek gitu loh. Saya bilang, loh, this is for your grandchildren atau your daughter atau apa gitu kan? Aku tanya kan. Enggak, saya suka sama tenun ikatnya, dia bilang itu, dan saya mau pajang ini di rumah gitu loh. Jadi instead of pakai tuh tasnya, dia mau pajang itu di rumah karena dia amat tertarik dengan ikatnya. Jadi menurut aku tenun Indonesia itu luar biasa ya. Jadi banyak sekali yang suka dan banyak sekali yang nggak luput juga, banyak sekali yang waktu itu sempat ngobrol juga. Saya kasih price-nya, dia bilang, kenapa segini murah gitu loh. Jadi dia marah malah. Kenapa saya kasih tag yang segini murah? Ini kan buatnya luar biasa susah gitu loh. Yang kayak gitu-gitu. Jadi malah mereka tuh lebih mengapresiasi kerajinan handicraft dari Indonesia. Juga waktu itu saya pernah diundang ke UNESCO Paris. Itu juga mereka juga datang semua tuh yang perwakilan mereka dari Afrika, dari Asia, dari semuanya. Mereka juga very very appreciate kerajinan kita yang luar biasa banyaknya dan
bagusnya gitu. Jadi kalau menurut saya juga amat sangat senang sekali apabila saya diajak berpromosi bersama di luar negeri. Cuman kita juga harus membedakan mana Wastra Nusantara yang untuk sebagai piece of art, artinya kita memang nggak bisa apa-apain gitu ya. Dan Wastra Nusantara yang bisa jadi fashion. Artinya kalau a piece of art kita nggak bisa apa-apain gitu. Karena saya pernah waktu itu ada, saya nggak bisa sebutin orangnya, ada seorang pejabat datang ya, ibu-ibu datang ke galeri saya, terus dia bilang, Nov ini kainnya bagus-bagus banget, iya ini kain lama, kain tua, kain antik gitu ya. Terus dia bilang, aku mau beli yang ini agak mahal Bu harganya. Dia waktu itu lihat Ayu Topaz. Ayu Topaz itu salah satu tenun di di NTT ya. Ini cantik banget ya Bu, ini udah tua sekali dan ini antik ini. Oke, aku mau beli. Oke, mau untuk dipajang atau gimana Bu? Enggak, saya mau bikinin baju ya Nov langsung gitu. Jadi saya agak kaget gitu, dibuat baju gitu loh. Ini antik loh Bu, dia bilang gitu. Harganya juga mahal. Oh, it's okay, no problem gitu. Nah, dari situ saya jadi nggak mau jual. Jadi saya bilang, Ibu maunya motifnya seperti ini kan. Jadi saya sebagai solusi, saya buatkan jaket yang dia mau, tapi dengan bordir Ayu Topaz itu. Jadi saya nggak berani potong tenunnya, karena saya nggak tega ya, itu antik sekali dan jarang sekali motifnya. Jadi instead of memotong kain itu, saya bordir tenunnya persis seperti kainnya, dan akhirnya si ibu menteri ibu pejabat itu bisa dapat jaket yang dia mau tanpa mengorbankan kain antik itu, yang menurut saya itu is a piece of art. Gitu Bu Nini. Wow, luar biasa ya. Memang kalau saya ke tempatnya Ibu Novita, terkagum-kagum dengan kain-kain kunonya yang kita boleh nikmati ya. Karena memang tidak akan pernah itu dikorbankan untuk fashion. Dan saya sangat menghargai sekali Ibu Novita. Kita harus tahu mana itu a piece of art yang harus kita lestarikan dan mana yang bisa jadi fashion. Jadi sangat kami hargai ya caranya Ibu Novita juga di dalam memperkenalkan kultur budaya Indonesia di dalam bentuk kain-kain Indonesia yang luar biasa indahnya. Saya ingin bertanya nih, Ibu Novita kan sering pergi keluar ya untuk fashion show dan lain sebagainya. Malah kalau di Ekuador kopernya kosong ya, diborong sama orang-orang. Nah, setahu saya kan setiap daerah itu beda-beda kan orangnya ya. Size ukuran tubuhnya juga beda-beda. Biasanya langkah apa yang Ibu Novita lakukan sebelum melakukan kegiatan ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia dengan fashionnya itu? Apakah ada satu penelitian? Tahu apa yang jadi minat mereka? Apa cuacanya dipelajari juga? Atau bentuk tubuhnya bagaimana? Karena kalau kita ke Jepang kan rata-rata mungil-mungil, tapi kalau Ekuador, waduh, seksi-seksi. Coba mungkin ada beberapa hal yang Ibu Novita selalu lakukan sama masyarakat untuk membawa culture Indonesia dalam bentuk fashion. Iya, jadi pasti itu suatu hal yang akan saya lakukan adalah saya akan survei dulu mengenai sizing di sana. Jadi saya sizing, kemudian saya biasanya lifestyle juga saya akan survei juga, karena misalnya contoh saya misalnya ke daerah-daerah pesisir yang senang sekali dengan party-party gitu ya, pasti kan akan beda dengan pedalaman atau yang dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang saya survei, antara lain dengan bentuk tubuh, kemudian lifestyle tadi, kalau senang party atau di dekat-dekat dengan daerah-daerah pesisir mungkin saya akan buat koleksi resort misalnya. Kemudian saya juga akan tanya dengan KBRI atau KJRI setempat, biasanya koleksinya akan seperti apa. Maksudnya apakah mereka masyarakatnya senang warna, ataukah di sana suhunya juga pengaruh ya. Artinya kalau kita bawa tenun-tenun sementara daerahnya panas, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Karena kan panas pasti kan, karena tebal itu tenun. Jadi pasti saya akan bawa yang tipis-tipis, yang sutra dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang saya
saya nggak mau kalah dulu sebelum saya datang ke sana gitu. Jadi artinya saya harus tahu dulu orang-orang itu pakaiannya seperti apa. Apa kalau nggak mungkin saya bawa batik-batik yang tipis-tipis gitu, yang sutra-sutra. Kalau misalnya daerahnya dingin gitu ya, karena nggak mungkin gitu kan. Atau yang negeri 4 musim atau apa segala macam. Jadi waktu saya pernah tahun 2017 atau 16 ya kalau nggak salah, saya itu roadshow, benar-benar roadshow. Jadi artinya dari ke Amerika Latin, langsung ke Jepang, langsung ke Eropa, langsung ke. Jadi ada beberapa tempat yang langsung pada saat itu hanya jeda 1 minggu. Saya siapkannya pasti berbeda, bertolak belakang. Artinya kalau misalnya yang orang Jepang yang senang slim gitu ya, maksudnya senang ini, saya akan buatnya seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya orang yang senang party, saya pasti akan buatnya misalnya resort wear. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan, bukan berarti misalnya saya senang batik, itu aja yang saya bawa, enggak. Pasti dari Wastra Indonesia itu kan saya pilih yang mana yang bisa mewakili Indonesia untuk mengambil hatinya mereka gitu, mempromosikan budaya mereka. Seperti itu. Jadi banyak sekali PR-nya, seperti contoh juga Ibu tadi bilang, sizing Jepang itu beda banget sama kita meskipun sama-sama orang Asia. Contohnya misalnya panjang tangannya lebih pendek daripada kita kebanyakan itu. Nah, hal-hal yang seperti itu saya dapatnya memang harus banyak bertanya, harus banyak bertanya dengan orang KJRI atau KBRI setempat, kemudian banyak juga bertanya dengan pengusaha yang sudah biasa mempunyai bisnis di Jepang dan sebagainya. Jadi pasti banyak sekali. Dan satu hal lagi, saya pasti akan bawa baju-baju saya yang bisa dipakai dari size 0 sampai yang extra large. Artinya dia one fit for all gitu. Jadi bisa dipakai sama siapa aja gitu. Kalau untuk tas kan agak berbeda. Kalau tas dia nggak perlu sizing ya, nggak perlu sizing. Tapi kalau baju biasanya lebih details. Gitu sih Ibu. Ya, jadi memang harus ada satu studi dulu ya supaya pas harus, ya. Harus. Juga studi dengan kebiasaan ya. Kayak kalau Ecuadorian sukanya yang seksi-seksi ya. Iya. Kalau kita mau baju muslim gak laku ya. Iya, oke, very good. Sekarang saya mau tanya untuk kedua-duanya ya. Ini pertanyaannya. Menurut Bu Yuli dan Ibu Novita, kira-kira jenis tenun apa yang cocok untuk daerah yang dingin? Mungkin Bu Yuli. Oke, baik. Saya ini beberapa kali ke daerah tuh negara yang dingin, dan kebetulan biasanya kan kalau di Indonesia ini Bu Novita juga tahu ya, biasa kan orang pakai tenun NTT tebal jadi panas kan gitu, maunya makin tipis makin baik jadi kayak batik atau itu. Tapi bawa ke tempat-tempat itu karena coat dan segala macam itu kan otomatis cuacanya itu dingin, dan cocok sekali tenun-tenun NTT kalau menurut saya ini cocok-cocok yang dingin ya. Saya beberapa kali sih bawa ke sana, malahan beberapa kali teman suami kita udah pakai akhirnya ditinggalin karena memang lebih cocok buat mereka. Saya pakai di sana karena dingin. Di sini kan musimnya kan tidak dingin seperti mereka, kayak ada salju dan selainnya seperti itu. Jadi tenun NTT, tapi memang di Krenasda saya sudah belajar juga apa yang Ibu Novita bicarakan, bahwa semua target market kan kita harus. Jadi motifnya mungkin mereka suka motif NTT, tetapi kan jangan sampai kendalanya mereka nggak bisa pakai tenun NTT hanya karena tebal. Jadi makanya sekarang saya lagi terus hunting untuk mendapatkan benang yang benar-benar kalau sutra bukannya saya tidak mau, saya ada bikin beberapa sutra untuk collection myself, karena kalau untuk pasar kita mesti tertentu ya, benar-benar premium, karena kadang untuk yang hari-hari punya kayaknya sutra nggak masuk kalau benar sutra. Jadi menuju jadi salah satu adalah ini Ekuador nih, yang saya belajar banyak dan benangnya lagi saya mau nyontek dari Ekuador. Seperti itu. Nggak tahu dari Bu Novita? Ya. Oke. Betul sekali ya yang dibilang Bu Juli. Jadi memang karena dia karakternya tebal, jadi mungkin pas sekali dengan untuk negara-negara yang bermusim dingin ya. Kalau saya sebetulnya saya juga masih sering pakai
tenun kita di Indonesia yang relatif lebih tebal-tebal itu. Tapi saya mungkin kalau untuk yang untuk fashion yang daerah panas, mungkin saya lebih mengambil sedikit aja dari tenun itu untuk kemudian sebagai aksen aja biasanya, untuk kemudian saya padu-padankan dengan bahan-bahan yang lain yang lebih ringan. Jadi nggak semuanya harus full tenun sehingga terlalu etnik, karena biasanya orang luar itu nggak suka juga terlalu etnik. Jadi biasanya yang saya akan siasati adalah saya akan mengambil sedikit saja dari bahan tenun tersebut, kemudian saya taruh sebagai aksen aja, misalnya di kerah, kemudian di kantong, kemudian di depan misalnya, gitu. Jadi nggak semuanya kita pakaikan tenun, yang saya kombinasikan dengan bahan-bahan yang pastinya lebih tipis. Jadi sebetulnya bukan juga kendala ya, bukan juga kendala, tapi bisa kita siasati dengan tidak menggunakan tenun tersebut secara full, gitu Ibu. Ya. Jadi memang kita selalu harus tahu supaya pangsa pasar kita juga merasa bahwa mereka memang dihargai dan kenal. Biasanya gitu kan, kalau pangsa pasar kalau tahu bahwa kita tahu apa yang dia mau, dia akan hargai ketimbang kita hanya bawa terserah lo mau yang mana gitu kan ya. Kalian mau yang mana. Oke, bagus sekali. Dan sekarang ada pertanyaan lagi nih buat Ibu Yuli dari Ibu Anung. Bagaimana mensosialisasikan eco fashion atau menggunakan bahan alami kepada pengrajin tradisional? Oke. Silakan Bu Yuli. Itu memang salah satu, eco fashion itu menjadi salah satu Dekranasda punya program dari awal. Karena saya melihat di 22 kabupaten kota sendiri, contohnya di Daratan Flores itu ada 9 kabupaten, yang mana tergolong rata-rata itu mereka punya tenun itu adalah warnanya warna gelap. Seperti itu. Dan kalau di Daratan Timur, itu jadi Kota Kupang sampai ke Malaka perbatasan Timor Leste, itu mereka tuh warnanya warna kayak seperti saya pakai, goncang-gancreng, ya kan? Dan kalau sekarang di Dekranasda, saya mau bahwa motifnya tidak boleh dirubah, tetapi setiap kabupaten itu harus wajib mempunyai sesuatu warnanya itu warna alam, seperti itu, ya kan? Jadi itu memang juga pelatihannya untuk semua kabupaten. Ada sebagian kabupaten itu actually mereka nggak kenal tentang warna alam. Tapi sekarang saya wajibkan semua karena motif tidak dirubah, tapi pangsa pasar itu ada yang suka gonjreng, ada yang suka warna gelap, ada yang warna ke alam seperti itu. Jadi sekarang memang lebih memperkenalkan itu. Kedua adalah bukan hanya di warna alamnya, sekarang saya seperti, tapi belum, kemarin saya cuman baru bikin baju untuk di kalangan sendiri saja, itu adalah dari percak-percak sisa-sisa bahan-bahan yang tidak, yang tadi saya setuju dengan Bu Novita bahwa saya paling anti buang tenun NTT, walaupun percak-percak, walaupun rumbai-rumbainya itu dipakai, tetap dipakai karena saya mengapresiasi jeripayanya para penenun. Dan itu juga yang mana dari percak-percak itu saya bukan hanya bikinin tas dan segala macam, juga kemarin bikin kayak rok untuk fashion show, jadi dari percak-percaknya itu, jadi semuanya sisa-sisanya gitu. Jadi sekarang hampir kabupaten-kabupaten ini sudah dari 22 kabupaten kota, sekitar 7-8 kabupaten sudah mulai warna alamnya sudah mulai muncul, seperti itu. Ya, Bu Yuli, ada pertanyaan juga nih ya, yang mengatakan nih dari 3 jenis tenun ya, yang diperkenalkan Bu Yuli, yaitu antara ikat, sotis, dan buna. 3 teknik ya, ikat, sotis, dan buna. Saat ini mana yang lebih digemari oleh oleh masyarakat gitu? Apakah sama atau ada preferences khusus dari ikat, sotis, dan buna? Dan ini juga mungkin buat Ibu Novita juga bisa melihat sebagai bahan pertimbangan barangkali ya. Oke. Saya dulu mungkin ya Bu Novita. Jadi kalau menurut saya setelah saya geluti ini sekian tahun, ya kan, jadi itu tergantung beda-beda. Kalau di lokal di Indonesia sendiri biasanya mereka itu tergantung beda-beda tempat. Kalau orang-orang yang kayak ke Padang-Padang, mereka sukanya yang lebih menor-menor, gonjreng-gonjreng seperti itu. Tapi orang-orang yang biasanya kelompoknya itu dia
mereka itu jadi kalau yang menor-menor ini lebih bagus itu kalau seandainya dia itu motifnya itu motif guna atau sotis, karena kan timbul jadi lebih ngejreng. Jadi di Dubai juga sama, jadi mereka juga sukanya itu yang gonjreng-gonjreng, jadi motif jadi warnanya terangkat, motifnya juga jadi terangkat. Tapi kalau kayak misalnya di kalangan Eropa, di Amerika, mereka itu kan lebih ke warna-warna alam. Jadi kalau warna alam itu saya rasa lebih banyak ke ikat ya, ke ikat. Tetapi kemarin saya berinovasi untuk di kabupaten yang ada Labuan Bajonya itu, kemarin mereka sangat, nanti saya ambil contohnya, mereka sangat suka sekali, warnanya alam, ya kan? Tapi motifnya itu memang motifnya itu sotis, jadi timbul di satu sisi, seperti itu. Jadi tergantung selera sih ya kakak ya. Saya yakin kalau kayak Ibu Novita, dari lihat kalemnya segala macamnya itu saya rasa sukanya lebih ke warna kalem-kalem. Kalau dari saya sama saya punya kakak Dini, kita sukanya kalem juga suka, tetapi kita lebih mungkin yang mau warnanya yang lebih gonjreng kali ya. Ibu Novita dulu, sekalian saya ambil tenun Manggarai Baratnya. Silakan Bu Novita, ini keren-keren nih. Oke, sebetulnya sih aku tuh senang semua gitu loh. Yang gonjreng saya suka gitu ya, yang pewarna alam juga saya suka. Nah, cuman saya melihatnya sebetulnya lebih ke tren sih ya. Kalau preference pribadi sih saya nggak ada, karena saya melihatnya semuanya tuh cantik, nggak ada yang nggak cantik gitu ya. Contoh yang saya pakai ini adalah tenun dari Bali ya, yang saya request ya dengan mitra saya, salah satu mitra saya di Bali, saya menggunakan pewarna alam ya waktu itu. Nah, kenapa saya banyak sekali eksperimen dengan pewarna alam? Karena memang waktu itu pasar saya banyak sekali keluar. Nah, di luar itu mereka appreciate kalau saya menggunakan warna alam. Artinya mempunyai added value. Karena mereka di sana concern sekali, yang di daerah Eropa yang di atas itu, yang Skandinavia itu, mereka kadang-kadang kalau nggak tidak eco friendly itu, atau ini tidak ada isu-isu lingkungan gitu, biasanya mereka nggak mau beli gitu ya. Ya, jadi, sensitif sekarang ya, sensitif sekali. Nah, jadi ini saya buat, ini contoh yang saya pakai warna dari Toraja. Ini yang juga pewarna alam. Nah, ini juga yang saya pakai bajunya dari Bali. Ini juga pewarna alam. Nah, kalau untuk kalau misalnya kita ada di Jakarta, itu saya nggak ada masalah pakai tenun yang mana aja, saya nggak ada masalah. Mau yang buna, yang sotis, yang ikat, saya nggak ada masalah. Artinya mereka sudah tahu mereka sudah tahu itu tenun dari NTT dan itu cantik sekali dan kita tinggal olah ya. Tapi kalau saya bawa keluar, biasanya pilihan saya adalah yang aman. Artinya aman ini dalam artian gini, saya pergi ke negara yang misalnya ada isu lingkungan hidup gitu ya. Nah, biasanya saya akan pilih tenun-tenun yang dengan menggunakan natural dye gitu. Jadi itu akan menambah added value dari produk saya. Kayak gitu sih Bu Dini. Jadi kalau untuk preference keluar, biasanya saya akan menggunakan produk-produk yang natural dye color. Contohnya waktu saya ke India, saya bawa EcoPrint, itu luar biasa, langsung sold out ya di sana juga. Saya juga dapat banyak buyer dari Australia, karena Australia juga concern sekali. Jadi saya dapat banyak sekali buyer. Kemudian waktu saya bawa ke Tunisia dan ke Tunisia Fashion Week, Vienna Fashion Week dan Vancouver Fashion Week, itu juga saya menggunakan tenun-tenun yang warna alam dan responnya juga luar biasa. Jadi kalau di sini saya lebih bebas sih, artinya di Indonesia itu semua ada marketnya, ada ininya. Jadi ada yang senang warna gonjreng ya, saya adain pastinya ya. Terus ada yang senang warna kalem juga pastinya ada dari itu Fashion Week.
Jadi kalau menurut saya itu marketnya ada segmennya masing-masing. Tapi kalau khususnya untuk yang ke luar negeri, biasanya saya akan lebih menggunakan yang natural dye color. Itu sih, Bu Dini. Ya, biasanya mereka lebih menghargai ya natural dye color ya. Iya, ada added value lah. Iya, ada added value. Tadi nih. Nah, ya silakan Ibu Yuli nih, sudah siap dengan ingin memperlihatkan sesuatu. Biasanya nih kayak di Flores, di Manggarai kita kenalnya Labuan Bajo kali ya. Jadi Manggarai itu ada 3. Tapi mereka itu adalah biasanya sarungnya ini seperti ini, hitam dengan ini ciri khas mereka. Tapi kemarin kami sudah ada pelatihan untuk mereka dibuatkan. Jadi songketnya ini memang sudah warnanya pakai warna alam. Cantik. Seperti ini. Cantik Ibu. Keren Cantik banget itu. Aku mau tuh. Tuh. Ini 4 meter, Bu. Panjangnya 4 meter ya? Oke. Lebarnya ini sekitar semeter, 80 cm semeter, ini panjangnya 4 meter. Biasanya digabung ya? Biasanya digabung ya? Iya. Makanya ini aku mau tuh Bu Juli. Ini timbul satu sisi. Iya. Bu Novita saya undang berapa harganya ke butik di Levico. Iya, siap. Berapa itu harganya, Bu? Tunggu, saya lihat di sini. Ini kalau tidak salah 1,5. Dia ada 2 macam, yang satu 1,5, yang satu 1,650. 1.650. Kira-kira ada diskonnya nggak ya, Bu ya? Peminat banyak nih. Pokoknya datang ke Levico itu semua tenunnya di diskon. Ya. Oh. Pokoknya boleh saya anterin ke Levico. Yuk, ayo. Kita tur ya. Karena di situ nanti. Ya, yang saya kagumi dari Ibu Yuli itu beliau tidak pernah berhenti untuk berkreasi. Selalu ada saja kreasi-kreasi barunya dan diajarkan kepada penenun. Sehingga dengan demikian penenun itu akan bisa selalu maju dan selalu up to date. Dan ini sangat baik untuk memperkenalkan tenun Indonesia. Dan Bu Novita Yunus saya pikir juga mulai tertarik ya Bu Novita untuk melihat tenun-tenun yang lain ya. Boleh Ibu. Kapan yuk kita jalan? Lalu sekarang saya ingin tanya ya, ada nggak misalnya saran-saran dari Bu Yuli bagi desainer yang menggunakan tenun NTT? Apa yang mesti dipertimbangkan dan apakah bisa untuk semua fashion ya atau hanya fashion tertentu yang terbaik menggunakan tenun NTT? Ada 2 hal. Satu adalah saya sering di butik itu sering waktu itu banyak desainer yang maksudnya desainer yang baru maupun itu selalu mereka datang. Saya selalu sarankan begini, para desainer, mungkin desain kita bagus, tetapi selama kita ini pakainya itu adalah bahan-bahan hanya polos, kita bersaing dengan luar ini mau Eropa, mau Paris dan segala macam ini, itu harus bersaing. Tetapi kenapa nggak ngangkat kita punya ciri khas di Indonesia yang kayak Bu Novita lah salah satu. Jadi ciri khas Indonesia itu yang selalu dibawa sehingga pada saat keluar itu menjadi ikonnya itu ada ikon tertentu, dia tidak bersaingnya itu sama level internasional yang lain yang dipolos-polos aja, tetapi ada budaya yang dibawa itu yang jadi ya alhamdulillah beberapa desainer mereka sekarang udah fokus ke tenun-tenun NTT karena tujuan saya kan supaya NTT-nya diangkat. Yang kedua adalah kalau motif itu kita harus hati-hati karena selalu desainer-desainer maupun orang yang beli motif itu harus, jadi contohnya salah satu kabupaten itu yang namanya Ngada. Ngada itu adalah dia kuda. Nah, pada saat kalau kita motif kudanya itu kita tidak tahu bahwa itu kuda, kita terbalik, ya kan? Akhirnya kita itu akan sakit-sakitan karena dia menekan kita punya jantung dan pernapasan dada seperti itu. Jadi memang motif itu selalu kita kasih tahu bahwa ingat ya kalau membuat baju motif ininya harus ini adalah ini seperti itu. Karena
percaya nggak percaya, kadang-kadang memang menjadi akhirnya jatuh kayak sakit karena kita salah tidak mengerti seperti itu. Kalau dari saya itu Kakak. Wah, itu penting sekali kita ketahui ya. Karena kadang-kadang kan kalau kita seorang desainer ya yang nggak mengerti itu, kadang-kadang for the sake of fashion, for the sake of everything, dia putar-putar aja jadi lucu barangkali. Nah, dengan mengetahui hal seperti ini, saya rasa memang harus jadi pertimbangan. Gimana Bu Novita? Ya, saya juga setuju sekali ya bahwa saya juga setuju sekali apa yang dikatakan Bu Juli bahwa kita harus menghargai filosofi di balik sehelai kain itu, karena pasti kain itu dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi kadang-kadang saya juga banyak sekali ya dilihat di kawinan gitu ya. Kalau saya ke kawinan tuh misalnya ibu-ibu pakai motif itu tapi pakai sawat gitu ya, motif burdo gitu ya, tapi dia kebalik kayaknya, instead of sayapnya ke atas tapi sayapnya ke bawah. Hal-hal yang seperti ini sebetulnya sebagai seorang orang Indonesia kita juga harus belajar mengenai tradisi kita. Artinya at least kita tahu apa yang kita pakai gitu, apa sih filosofinya gitu loh. Jadi saya rasa sih saya dulu ke India, itu saya amazed karena di sana sekolah fashion di sana itu kurikulumnya ada yang mengharuskan generasi muda yang belajar fashion itu untuk menguasai menguasai handicraft di sana ya, tenun ya, hindi atau apa namanya kalau di sana hindi itu ini bindi itu kecil-kecil apa sih tie-dye yang kecil sekali yang kayak jarum gitu ya. Macam-macam deh, ada motif-motif sulamnya gitu. Jadi mereka tuh harus menguasai kekayaan tradisi mereka. Nah, hal-hal tersebut seharusnya seperti batik. Batik kan sudah diakui oleh UNESCO. Harusnya at least diajarkan juga di misalnya sekolah dasar gitu ya di ini. Jadi kita tidak buta mengenai tradisi kita kayak gitu. Jadi harus diajarkan dari awal gitu. Seperti itu. Ya, saya lihat itu satu hal yang sangat positif ya, Bu Novita ya dan Bu Yuli. Jadi kita betul-betul harus tahu arti daripada sebuah kain, arti daripada motif kain itu, dan bagaimana menggunakannya. Ya, di samping yang tadi Bu Yuli katakan kadang-kadang ada suatu masalah ya terhadap diri kita yang menggunakannya, tapi juga secara kultur itu pun akan menyalahkan arti dan kebesaran dari kain itu sendiri ya. Jadi saya pikir itu satu hal yang sangat baik ya, mungkin ada pada para desainer juga diberikan semacam pencerahan ya mengenai kain-kain Indonesia. Pasti berbeda-beda. Jadi biasanya Bu Dini kalau misalnya saya mau launching misalnya suatu produk, misalnya saya mau launching misalnya koleksi peranakan gitu ya, pasti saya akan mengadakan talk show di mana saya akan mendatangkan orang-orang yang bisa berbicara mengenai batik-batik peranakan itu ya, filosofinya, kemudian di mana aja batik peranakannya, motif-motifnya dan lain sebagainya. Baru kemudian kita mengadakan show. Jadi at least mereka yang membeli batik saya, mereka tahu apa sih filosofinya kayak gitu. Ya. Boleh saran ya Bu Novita ya. Mudah-mudahan dalam lawatan Bu Novita ke luar negeri lagi akan sangat baik kalau dimulai dengan semacam talk show tadi, supaya para tamu undangan itu mengerti. Jadi not about the beauty of the fashion or the beauty of the material itself, but we go beyond that. Yes, di bahasa Inggris ya. Iya betul. Novi setuju banget itu. Jadi kita lebih dari sekedar fashion atau menunjukkan keindahan, keragaman, kebagusan dari kain itu, tapi melampaui itu. Jadi barangkali tadi yang Ibu Novi katakan, menceritakan mengenai filosofinya, menceritakan mengenai bagaimana kesulitan membuat bahan ini, itu akan sangat baik karena akan membuat apa yang di-show-kan, yang ditampilkan itu
menjadi lebih bermakna dan menjadi Exactly. juga lebih tinggi nilainya. Betul. Very Setuju Bu good, Dini. ya, bagus sekali, dan barangkali itu bisa menjadi trademarknya Bu Novita setiap kali akan melawat ke luar negeri. Tidak usah membawa ahli, tapi ada ahlinya Bu Novita sendiri. Dan Bu Oke, Yuli sendiri juga sangat mengenal masing-masing kain. Jadi seandainya memang Bu Yuli juga kadang-kadang fashion show ya keluar ya, itu pun bisa diterangkan karena orang tuh sangat kagum loh kalau mengetahui arti sebuah kain, karena itu sangat berbeda dengan tekstil. Kalau tekstil kan cuma motifnya aja. Sementara tenun kita, kain-kain Indonesia itu pasti mempunyai sejarah, punya filosofi, cara membuatnya juga tidak mudah, dan siapa yang membuatnya, dan lain sebagainya, itu akan membuat orang jadi makin menghargai. Sehingga tadi dikatakan ini kenapa murah ya harganya. Ingat ya Bu Novita? Exactly. Apalagi kalau dia tahu filosofinya, makin menghargai. Jadi bisa jadi collection museum kali. Itu juga bisa jadi jauh lagi kita melihat itu sebagai suatu potensi meningkatkan kekaguman orang dan penghargaan orang terhadap bahan-bahan Indonesia. Oke, Bu Yuli, masih ada yang akan disampaikan sebelum barangkali kita tutup? Sudah cukup? Bu Novita, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Baiklah. Apa saya masih harus menyimpulkan? Saya pikir saya sudah cukup banyak ngobrol ya, setiap kali ada suatu pembahasan, pasti akan kita ikuti dengan satu kesimpulan. Tapi sebelum mungkin saya simpulkan, ada satu souvenir yang diberikan oleh Sarina, itu diberikan kepada Jimena Rodas sebagai pembicara kita dari Ekuador sebagai tanda mata. Apakah souvenirnya itu, apakah bisa ditampilkan di sini souvenirnya, Mbak Fitri? Oke. Itu adalah souvenir yang akan diberikan kepada Ibu Jimena Rodas. Kalau buat Ibu Yuli sama Ibu Novita itu sudah biasa ya, karena mungkin bawa souvenir itu juga kalau keluar ya. Nah, souvenir itu mempunyai satu arti yang sangat baik. Itu merupakan gunungan, juga disebut sebagai kayon. Kayon ini dalam bahasa Kawi memiliki arti kayun atau kehendak. Dalam bahasa Arab artinya makna hidup. Jadi, setiap gambar yang berada di dalamnya melambangkan seluruh alam raya beserta isinya, mulai dari manusia sampai dengan hewan serta hutan dan pelengkapannya. Bentuk gunungan meruncing ke atas itu melambangkan bahwa manusia hidup ini menuju yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Menurut orang Jawa, makna gegunungan yang menggambarkan filosofi Jawa sangkan paraning dumadi, alias asal mulanya hidup. Sedangkan dari filosofi bentuk gunungan sendiri menyerupai serambi bilik kiri yang ada di dalam tubuh kita. Itu mungkin mempunyai makna kalau kita harus menjaga apapun yang ada di dalam hati kita hanya kepada Sang Pencipta. Dan yang lebih hebat lagi adalah dari segi bentuk dan presisi dengan mustaqo di atas masjid yang ada banyak di negara kita, itu perlambang dari si pembuat untuk kita supaya menjaga hati agar secara lurus seperti pohon kepada masjid agama atau melambangkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu adalah kenang-kenangan yang diberikan oleh Sarina kepada Jimena Rodas yang barangkali akan dikirimkan ke Ekuador, atau barangkali kalau ada orang yang akan berangkat akan dititipkan untuk Ibu Jimena Rodas. Nah, semua pendengar yang setia ini saya lihat ada 200 viewer acara ini, tapi mereka melalui YouTube, jadi barangkali tidak dilihat di sini karena pakai iCloud, barangkali tidak biasa, jadi mereka masuk ke dalam YouTube, dan cukup banyak, ada 200 viewers melalui siaran YouTube. Jadi apa yang dipaparkan oleh baik Ibu Yuli, Lais Kodat maupun Ibu Novita Yunus itu sangat bermanfaat. Saya sendiri sebagai moderator juga belajar banyak dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Yuli maupun Ibu Novita. Pada dasarnya adalah bahwa tenun itu adalah hasil karya yang luar biasa dari anak bangsa.
di NTT sendiri, satu provinsi ada 12 daerah, 22 daerah ya Bu Yuli, yang mempunyai 22 jenis tenun yang memang berbeda. Motifnya itu sangat khas. Saya sangat tahu, apalagi karena semua terkait pada pengalaman kehidupan yang dirasakan sehari-hari. Jadi memang kita memang bangga dengan hasil itu baru dari NTT. Ada banyak daerah di Indonesia yang pasti mempunyai budaya fashion, budaya tenun, budaya bahan yang memang sangat mengagumkan. Jadi kalau kita ke seluruh Indonesia, kita pasti akan terkagum-kagum dengan kayanya budaya Indonesia. Dan Ibu Novita sebagai seorang desainer sangat menghargai keragaman budaya kita dan berusaha sepenuhnya untuk bisa mengangkat. Karena Bu Novita juga keliling-keliling ya untuk mencari apa yang terbaik, apa yang bisa diangkat, dan juga mengenali filosofi dari tenun kita, dari bahan kita. Entah itu tenun ikat, entah itu tenun, entah itu songket, entah itu endek, entah itu lurik, dan lain sebagainya. Pasti ada filosofinya dan latar belakang pembuatannya. Jadi saya sangat berharap bahwa semua yang mengikuti acara ini mengerti dan mulai terbuka juga bahwa ternyata segala sesuatu ini ada maknanya. Termasuk arti-arti di dalam simbol-simbol gambar dari tenunan kita seperti yang tadi Ibu Yudi sampaikan, bahwa gambar kuda itu jangan sembarangan naruhnya, nanti kalau kudanya marah ya kita jadi sakit dada, something like that. Jadi memang mesti pas betul dan kenal betul, dan saya menghargai Ibu Novita yang selalu mempelajarinya, tidak hanya sebagai desainer menggunakan itu untuk sesuatu fashion, tapi go beyond that fashion, dan itu memang menghargai. Karena para penenun atau daerah di mana tenunan itu atau kain itu berasal, pasti akan merasa dihargai kalau kita mengerti. Dan disitulah kebesaran dari Indonesia. Kebesaran dari provinsi-provinsi atau daerah-daerah di mana tenun itu berasal atau kain itu berasal. Dan penghargaan itu akan memberikan semangat. Apalagi dengan fashion itu, orang akan melihat bahwa memakai tenun Indonesia ternyata keren banget. Dan saya sebagai yang pernah di Ekuador dan memperkenalkan kain-kain Indonesia, sangat bangga karena ternyata dari orang Ekuador yang tidak mengenal Indonesia sama sekali, tidak dikenal, itu ternyata menyukai bahan Indonesia dan fashion Indonesia. Dan ditunggu-tunggu nih kalau ada desainer datang ke Ekuador, karena mereka tergila-gila. Dan saya berharap supaya butik Indonesia di Ekuador bisa terlaksana dengan duta besar yang baru. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa mungkin itu sedikit apa yang bisa kita sampaikan, sedikit tapi bermakna karena fokus ya, dan kita banyak belajar, saya banyak belajar. Sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Yuli Sutrisno yang telah meluangkan waktunya. Karena saya tahu Bu Yuli itu sibuk banget, luar biasa. Terima kasih Bu Yuli yang selalu mendukung acara-acara untuk mengembangkan, memperkenalkan, dan membuat tenun NTT itu semakin bukan hanya terkenal di Nusantara, tapi mendunia. Kita berdoa supaya itu terjadi. Dan juga pada Ibu Novita Yunus yang selalu siap dan selalu mempunyai semangat 4 juta, bukan 45 lagi, 4 juta. Kalau diminta untuk memperkenalkan Indonesia, ya, dalam bentuk fashion dan penghargaannya terhadap tenun-tenun Indonesia, sehingga apapun yang dibuat itu selalu dinilai terlebih dahulu supaya tidak merusak atau menyakiti hati dari para pengrajin. Saya berdoa semoga Bu Novita dan Bu Yuli tetap bisa mendunia dan makin dihargai, Indonesia makin dihargai di mana. Ya. Dan kepada PFN, terima kasih telah memberikan kesempatan bagi Ibu Novita, Ibu Yuli maupun Jimena Rodas untuk menerangkan segala sesuatu terkait dari tenun. Dan itu sangat bermanfaat. Dan kepada Ibu Yudit yang saya tahu sedang sibuk, biasanya Ibu Yudit akan memberikan summary, tapi karena beliau sedang sibuk, jadi mungkin tidak bisa hadir. Saya mengucapkan terima kasih sebagai Direktur Utama PFN yang punya kepedulian yang sangat besar terhadap pengembangan
industri kreatif di Indonesia. Dan mudah-mudahan bisa dijadikan satu film tentang bagaimana jatuh bangunan penenun untuk bisa memproduksi satu tenunan dengan segala macam suka dukanya, kebanggaannya dan lain sebagainya, bisa menjadi satu produksi film yang menarik oleh PSN. Sebelum kita akhiri, boleh ya kita foto bersama, boleh ya Bu Fitri kita foto bersama ya. Bersama. Jadi kepada teman-teman semua kita coba buka videonya supaya terlihat wajah-wajahnya yang cantik ini. Bu Fitri, silakan. Terima kasih. Mohon dibuka supaya kita bisa berfoto bersama. Karena wajah-wajah cantik itu akan terlihat dengan lebih cantik lagi. Silakan. Saya dulu ya Bu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sayang yang di YouTube nggak bisa berfoto yang banyak itu ya. Tidak apa-apa deh. Tapi alhamdulillah banyak yang melihat. Baik, teman-teman semua, saya rasa kita akhiri dulu pembicaraan kita yang sangat menarik sore ini. Mudah-mudahan membawa suatu pengetahuan baru dan juga penghargaan dan semangat untuk selalu memakai produk Indonesia, tenun Indonesia, tenun NTT, dan tenun-tenun dari daerah-daerah lain di Indonesia. Terima kasih, selamat sore, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk ibu-ibu. Terima kasih semua. Belum. Terima kasih. Thank Ya, you. ternyata keren banget deh pembahasannya.